Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ibadah ya Pak. Sekarang aku mau nanya Pak, kenapa ya Natal itu tanggal 25 Desember dan disebut sebagai kelahiran Yesus Kristus? Ya, Jose sama Tanti ya. Kita dari kecil memang sudah diajar bahwa tanggal 25 Desember itu hari Natal. Ya. Kenapa begitu? Karena ada tradisi yang bilang bahwa tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Solis Deus Natalis Invicti. Apa itu? Itu adalah hari lahirnya katanya Dewa Matahari. Yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristen pada abad ketiga, lalu kemudian dia jadi perayaan Kristen. Itu sebabnya kenapa orang-orang di luar bilang bahwa jangan ngucapin selamat Natal, itu hari raya orang kafir. Karena tradisi itu mengatakan bahwa itu kan memang tradisi orang kafir, penyembahan berhala, lalu kemudian diambil menjadi perayaan orang Kristen. Itu teori yang umum. Tapi kalau kita ngikutin perkembangan yang sekarang, itu ada hitungan-hitungan yang memang dihitung secara benar bahwa tanggal 25 Desember itu nggak ada hubungannya dengan hari lahirnya Dewa Matahari itu. Tapi bapak-bapak gereja dari awal sudah mengatakan bahwa sejak tanggal 25 Desember itu memang hari lahirnya Tuhan Yesus. Ya, secara historis dihitung dari bulan Maret tanggal 25. Lalu kemudian dia sampai 9 bulan ke Desember tanggal 25. Nah, begitu hitungannya. Dan itu sudah ditaruh di catatan-catatan bapak-bapak gereja pada waktu itu. Sementara yang hari lahirnya Dewa Matahari itu baru abad ketiga. Nah, jadi itu mau mengatakan bahwa hari lahir itu memang historis, dia benar-benar bukannya diambil dari agama lain lalu kemudian diisi baru begitu. Ya, walaupun di Alkitab memang tidak tertulis kan tanggal 25 Desember tidak tertulis. Iya. Berarti emang tanggal 25 itu bentuk tradisi sama juga historis aja ya Iya, gitu. Tapi saya juga mau tanya nih Pak, kan selama Natal kita ada 2 ibadah. Ada ibadah malam Natal sama ibadah Natal. Itu perbedaannya apa sih Pak? Kenapa bisa jadi ada 2 gitu Pak? Iya, kalau malam Natal kan malam tanggal 24 malam itu menyambut malam hari lahir, ya kan? Maka menyanyi malam kudus ketika malaikat memberitakan berita tentang kelahiran, ya. Lalu kemudian kita ke 25 kita merayakan hari kelahiran. Ya, sehingga malam Natal dan malam Natal, hari Natal 25 jadi ibadah di situ ya, sebagai ungkapan syukur kita nih. Ada berita yang diberikan dari sorga, kita bersuka cita, lalu kemudian berita itu dalam bentuk bayi Natal tanggal 25 Desember. Oh gitu ya. Nah Pak, ini sebenarnya pertanyaan saya dari kecil sih ini. Maksudnya saya sampai sekarang saya masih suka bertanya-tanya gitu. Selama perayaan Natal ya Pak ya, kenapa sih Pak selalu ada kayak Santa Claus gitu, ada si terpitnya. Terus juga kenapa hari raya Natal itu identik sama warna merah kalau nggak hijau gitu. Iya, kan kalau Natal seringkali dari sekolah minggu kita kecil-kecil itu selalu identik dengan ada Santa Claus. Ya, mari sambut kedatangan Santa Claus. Iya. Itu kayaknya takut. Ya kan? Itu kayak Santa Claus itu kayaknya tamu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia datang bawa hadiah. Iya. Tapi ketika pit hitam masuk, bubar semua itu. Takut. Pernah nggak begitu? Kabur Ya kan? semua. Begitu. Pernah. Kan sebenarnya tradisi itu kan nggak ada di Alkitab. Iya. Tapi kayak tadi itu bahwa tradisi-tradisi itu diambil, lalu kemudian diisi baru. Ada orang yang namanya Santo Nikolaus yang seringkali berbagi dia dengan orang lain. Ya, dia punya kedermaan kasih yang luar biasa. Sehingga pada waktu dia meninggal, hal-hal yang seperti itu lalu kemudian diingat lagi dengan tokoh Santa Claus itu. Ya, Santa itu kan orang suci kan, menurut orang Katolik kan. Ya, makanya kemudian Santa Claus itu jadi bagian dalam kasih Natal. Karena apa? Karena tindakannya itu seperti Kristus, kasihnya sangat besar. Ya, membuat orang sukacita. Ya, begitu. Benar-benar. Oh ya. Jadi terjawab lah ya seenggaknya. Setidaknya kita pertanyaan-pertanyaan tahu Santa Claus itu dari mana. Iya. Terus juga nih, tadi kita udah ngomongin tentang identik-identik Natal. Nah, kita di belakang ini kan ada pohon Natal nih ya.
Bapak saya mau nanya nih Pak, kenapa sih Pak pohon Natalnya harus pakai pohon cemara? Kan yang kita tahu atau kita pernah baca Alkitab, di Alkitab tuh biasanya di pohon ara atau pohon yang lain. Kenapa kita pakai pohon cemara? Apa sih Pak alasannya? Ya, tadi Yose bilang, kenapa Natal juga ada warna hijau? Iya. Ya. Nah, pohon Natal ini kan warna hijau nih. Pohon Natal ini. Betul. Pohonnya dari pohon cemara. Nah, kenapa dia pohon cemara, Tanti? Itu karena pohon cemara itu dia bertahan tetap hidup, tetap hijau di setiap iklim. Setiap keadaan itu menandakan bahwa kehidupan di dalam Kristus itu tidak tergantung pada situasi, dia tetap hijau, segar dan hidup. Nah itu maknanya sebenarnya ketika pohon Natal ini ditaruh di dalam kehidupan kita mau mengingatkan bahwa kalau kita hidup dalam Kristus kita tetap hidup dan tetap hijau dalam setiap keadaan. Ya, hijau itu kan lambang kehidupan ya. Walaupun sekarang ini seringkali pohon Natalnya sudah berwarna-warni tuh. Ada yang pink, ya kuning, kan? Putih, ungu. ya. Tapi sebenarnya yang mau dibilang bahwa tradisinya adalah warna hijau. Hijau. Ya, tentang warna kehidupan. Akulah kehidupan, kata Kristus kan. Emang Gitu. maknanya tuh tentang simbolis kehidupan Iya. kita di setiap Filosofi, saat gitu Ya, kan. kalau mau diganti misalnya Tanti bilang, boleh nggak saya ganti dengan yang lain? Silakan saja, tapi harus ada maknanya. Gitu kan? Misalnya Iya, pohon pisang, apa maknanya? Ya, gitu Iya, kan? benar-benar. Nah, misalnya pohon kelapa, apa maknanya? Saya punya pengalaman dulu, waktu kami sekolah, budayanya itu pakai budayanya orang Sunda, pohon Natalnya pakai pohon pisang. Kenapa? Karena setiap kali kehidupan orang Sunda itu selalu nggak jauh dari pohon pisang, dari daun pisang. Daun pisang. Dia pepes pakai pisang, dia Iya. makan di daun pisang dan lain sebagainya. Betul. Nah itu mau mengatakan bahwa seperti inilah kehidupan di dalam Kristus, hijau. Nah, selalu ada dalam kehidupan. Nah, gitu. Iya. Hijau dan bermakna. Hijau dan bermakna gitu. Ada artinya lah ya gitu maksudnya. Terus ya Pak, kadang ya sekarang setiap tahun nih Pak gitu, saya udah nggak setiap mau ngerayain Natal gitu, saya udah nggak excited lagi gitu Pak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan mungkin karena waktu zamannya sekolah minggu gitu kali ya, PT, PA gitu kayak datang sekolah minggu nanti dapat hadiah gitu segala macam, pulang bawa hadiah, maksudnya happy gitu. Kalau mungkin sekarang kayak udah nggak se-excited gitu lagi loh Pak, kayak oh ibadah Natal ya udah ikut ibadah abis itu ya udah pulang gitu Mungkin kayak. juga ya Pak, selain itu kan kayak sekarang nih kita udah jadi pemuda-pemuda, Iya. mungkin ada yang ikut panitia, ada juga yang bantu di gereja, Iya. mau isi musik atau jadi panitia kegiatannya gitu kan. Nah kayak itu kan nanti kita jadi fokusnya kebagi gitu Pak, ada yang fokus ke acaranya doang. Nah Bapak pernah nggak sih Pak selama Natal ini kayak Bapak ngerasa kayak ya gimana sih kayak kita udah kurang excited Iya kurang excited gitu loh Pak, Natal kayak gitu. oh ya udah gitu. Ya, Tanti sama Jose ya. Iya. Dulu waktu kita kecil-kecil tuh ada lagu kan merindukan Natal ya. Iya. Natal kayaknya kapan gitu. Kenapa? Karena ada baju baru. Iya. Ya, Ada hadiah. ada Ada hadiah. hadiah. Kita di gereja baca ayat hafalan, main drama, menari, Iya, gitu betul. kan. Jadinya suasana Natal itu penuh sukacita sekali, Sukacita, gitu iya. ya. Kita hadir di situ. Tapi kenapa kemudian ketika kita beranjak umur dewasa itu sudah mulai agak kurang Iya. kita meriahnya, gitu ya. Itu karena apa? Karena pada waktu kecil, pada waktu kita sekolah minggu dulu, itu hanya kita berpikir tentang perayaan. Ya, Natal itu sebuah perayaan. Sehingga kalau perayaan itu kan mesti meriah, mesti ada sesuatu yang membuat kita senang, sukacita lewat pernak-pernik, baju dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti Tanti dan Jose dan sama saya, itu sudah mulai berubah pemahamannya. Natal itu bukan lagi perayaan tapi sudah kepada makna. Ya, tidak lagi pada perayaannya tapi pada maknanya. Sebenarnya bukannya ada yang kurang ya, tapi pemahaman kita semakin
lebih Ya, meningkat lagi. semakin naik pemahaman kita. Ya, Menambah. begitu. Ya, selama Natal tuh kita emang harus dimaknain sih kayak Natal tuh nggak cuma kita ketemu teman-teman, kita dapat hadiah, Iya, tukar-tukar kado gitu. Berarti emang kita harus memaknai Natal lagi Iya, biar memaknai. kerasa excitementnya selama Natal. Gitu. Iya benar. Terus saya sih mau tanya lagi sih Pak. Ini kan Bapak pernah nih ngerasain apa yang sama kayak kita. Ini kan kita udah ada pohon Natal nih. Iya. Kan tadi Itu kita udah ngomongin nih. pohon Natal Iya, juga. ada pohon Natal nih. Gimana? Boleh nggak nih Pak? Pohon Natalnya kita ganti aja jadi Kita pohon yang ganti lain. nih Pak, boleh nggak nih Pak? Tadi kan Bapaknya udah ganti pohon pisang, kita ganti pohon kelapa aja biar boleh tuh, seru boleh. gitu kan.